Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal UP untuk mapel bahasa Indonesia. Ini adalah video kedua yang saya buat di tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang ada di sini masuk nanti di ujian UP teman-teman. Untuk soal-soal latihan lainnya bisa dilihat di playlist. Ada beberapa video di situ, sudah banyak video yang membahas tentang soal UP bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share untuk teman-teman yang baru bergabung. Baik, kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Ya, ini kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikator esensial, menelaah isi teks eksplanasi, ya. Atau kalau di bahasa Inggris explanation text, ya. Ini masuk ya. Kemarin di tahap 1. Kita lihat, bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. 1. Sampah merupakan benda yang tercipta dari sisa-sisa produksi, konsumsi, dan bekas pemakaian manusia. 2. Sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita dan di sepanjang zaman. 3. Sampah seringkali menjadi permasalahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. 4. Jika tidak diatasi dengan benar, permasalahan sampah ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru. Misalnya, timbulkan berbagai penyakit, bencana, dan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. 5. Membuang sampah ke sungai yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya akan menjadi tumpukan yang dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Yang keenam, pada gilirannya berkurangnya fungsi sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. Yang ketujuh, pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya, itu diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. 8. Dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Bagian teks eksplanasi tersebut di atas yang merupakan interpretasi terdapat pada kalimat A 1, 2, dan 3, B 3 dan 4, C 5 dan 6, E 6 dan 7, E 7 dan 8. Jadi saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman jawab ya. Jawab dulu, baru kita jawab bersama. Dan jangan lupa sebentar setelah video ini selesai berkomentar berapa yang benar dan berapa masih salah ya. Sebagai latihan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 7 dan 8 ya. Ini kita lihat pembahasannya. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi ya. Jadi interpretasi itu adalah bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil simpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut ya. Ya. Ini kita bisa lihat di 7 dia mengambil kesimpulan pada dasarnya itu bisa dilakukan partisipasi dari semua pihak ya. Masyarakat maupun pemerintah ya. Jadi 7-8 itu merupakan kesimpulan atau solusi dari masalah yang ada di atas. Kemudian tips yang saya berikan adalah kalau melihat teks-teks seperti ini, soal seperti ini, kita biasanya di bahasa pasti menemukan soal yang panjang-panjang, baik saya di PPG maupun di CPNS. Apalagi kemarin laporan teman-teman di bahasa Indonesia itu lumayan panjang juga katanya soalnya dan lumayan hot juga. Jadi saran saya jangan baca keseluruhan ya. Kalau kita baca semua ini akan menguras waktu kita, menghabiskan waktu kita tanpa sempat menjawab soal ya.
Jadi langsung ke sini saja teman-teman. Bagian soal saja, baru cari yang mana yang diinginkan soal. Kira-kira yang mana termasuk merupakan interpretasi ya. Kalau kita sudah paham interpretasi, berarti kita langsung bisa memilih option 7 dan 8 karena di sini biasanya kesimpulan itu berada di akhir-akhir bacaan ya. Semoga dipahami ya teman-teman. Jadi jangan abaikan saja teks yang panjang ini, langsung ke inti permasalahan apa yang diinginkan soal ya, baru kita cari ya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional. Capaian pembelajaran: menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikator esensial: menganalisis kesalahan paragraf yang tidak koheren ya, koheren ya. Kita lihat soalnya. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai dipakai untuk membuat tempe, bisa kedelai hitam atau putih ya. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi dan dibungkus. Melalui analisis dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut A. Koheren, B. Kohesif, C. Koheren tetapi tidak kohesif, D. Kohesif dan koheren, E. Kohesif tetapi tidak koheren ya. Kalau seperti ini bisa dibaca cepat ya. Kalau yang panjang seperti tadi itu agak susah. Silakan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, yaitu kohesif tetapi tidak koheren ya. Dia kohesif tapi tidak koheren. Kita lihat pembahasannya. Syarat paragraf yang baik adalah memiliki kesatuan dan kepaduan makna. Kohesif itu bermakna berpadu, melekat satu dengan yang lain ya. Jadi ini sudah dikatakan melekat karena dia dari awal membahas tempe sampai akhirnya tetap membahas tempe ya. Koheren itu bermakna berhubungan, bersangkut paut atau runtut. Paragraf tersebut sudah memenuhi kaidah kepaduan atau kohesif ya, karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan tempe. Akan tetapi paragraf tersebut belum memenuhi kaidah koherensi karena keruntutan informasinya masih belum tercapai. Hal tersebut tampak dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat ya. Jadi kalau kita baca ini belum sempurna ya, belum runtut ya. Tempe bisa dibuat dari kedelai, kedelai dipakai untuk membuat tempe, bisa kedelai hitam atau putih ya. Untuk membuat tempe kedelai ya, jadi belum runtut ya. Jadi koheren tetapi tidak kohesif tetapi tidak koheren ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran: menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikator esensial: menganalisis kesalahan paragraf yang tidak kohesi ya. Sekarang kohesi lagi. Kita lihat soalnya. Bacalah dengan cermat penggalan paragraf berikut ini. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Kompas ya, ini dengan perubahan. Jadi ini nanti kalau di soal seperti ini jangan dibaca ini lagi ya. Ini sangat membuang waktu ya. Ini hanya sumber ya. Tidak usah dibaca. Agar penggalan paragraf di atas kohesif pada posisi yang ini ya. Paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. A. Walaupun begitu. B. Malahan. C. Oleh karena itu. D. Jikalau demikian. E. Dengan demikian. Jawab dulu.
Jadi jawabannya adalah C ya. Oleh karena itu. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang atau yang kosong adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Oleh karena itu, konjungsi yang tepat untuk digunakan adalah oleh karena itu. Kita lihat, kita baca, legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi ya. Jadi di sini oleh karena itu. Walaupun begitu, malahan jikalau demikian, dengan demikian, nah ini kurang nyambung ya. Karena di sini adalah menyatakan akibat ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Insya Allah kita perbanyak nanti bahasa Indonesia kalau banyak view, banyak yang nonton, banyak yang berkomentar ya. Kompetensi profesional capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikator esensial menelaah isi teks deskripsi. Deskripsi ya. Kita lihat soalnya. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau. Lantai keramik berwarna putih bersih di teras rumahnya membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Jika ditinjau berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks deskriptif, A. Objektif, B. Spasial, C. Temporal, D. Subjektif, E. Identifikasional. Jawab dulu. Jadi jawabannya adalah dia termasuk tes deskriptif identifikasional ya. Identifikasional ya. Kita lihat pembahasannya. Teks deskriptif objektif adalah teks yang penggambaran objeknya apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis ya. Jadi dia original ya. Original. Kemudian yang B, teks deskriptif spasial adalah teks deskriptif yang penggambaran objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Sedangkan teks deskriptif temporal adalah teks deskripsi yang menggambarkan keadaan objek dalam waktu tertentu. Kemudian teks subjektif atau objektif adalah teks deskriptif yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kemudian E, teks deskripsi identifikasional adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek secara identifikatif, yaitu menggambarkan keberadaan objek tersebut dalam hubungannya atau posisinya dengan objek lain ya. Ini Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional masih sama capaian pembelajaran. Indikator esensial menentukan kalimat klasifikasi yang salah dalam teks deskripsi. Lihat, bacalah dengan cermat teks berikut ini. Jadi kalau ada teks agak panjang seperti ini, kita langsung ke soalnya saja. Tapi ini sebagai latihan tidak apa-apa saya bacakan, nanti dijawab ya. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akar serabut dan menyebar ke semua arah. 2. Batangnya tidak berkaya. 3. Bercabang dan mempunyai ruas-ruas. Yang keempat, daunnya memanjang dan tulang daunnya yang memanjang. Yang kelima, tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya. Teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat
A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jadi jawabannya adalah di option E ke-5. Kita lihat pembahasannya. Kalimat klasifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya kata-kata tertentu di dalamnya, misalnya kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Bersifat informatif artinya kalimat berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Berikut penggolongan suatu hal, artinya kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang berisi penggolongan suatu hal menjadi kategori-kategori tertentu. Penggolongan bisa didasarkan karakteristik, ciri, atau indikator lain yang terkandung dalam objek atau kata yang hendak diklasifikasikan oleh kalimat tersebut. Kalimat kelima bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil, ya. Jadi bukan ciri tumbuhan monokotil, tetapi di sini dia merupakan contoh, ya, contoh tumbuhan monokotil. Makanya ini dianggap memiliki kesalahan dalam pengklasifikasian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional masih sama. Indikator esensial menganalisis teks ulasan. Bacalah cermat penggalan teks ulasan berikut, ya. Jadi seperti biasa, kalau panjang-panjang tidak usah langsung saja ke soal, tapi seperti ini adalah latihan, tidak apa-apa saya bacakannya. Buku kumpulan cerpen Hujan Kepagian ini cukup menarik karena buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Di samping itu, hanya sedikit karya sastra yang menampilkan kisah-kisah di sekitar revolusi yang dialami oleh si pengarang. Selain itu, buku ini juga memiliki amanat yang mengajak kita generasi muda untuk tetap berjuang, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dan selalu berbuat baik. Sebagai ulasan, teks tersebut belum menyampaikan A. kelebihannya, B. kekurangannya, C. kekuatannya, D. penjelasannya, E. perbandingannya. Jadi jawabannya adalah B. kekurangannya. Ulasan harus memuat kelebihan dan kelemahan atau kekurangan buku. Jadi di bacaan ini, ulasan ini belum ada kekurangan atau kelemahan buku tersebut, ya. Di sini hanya bisa hanya kelebihan saja, ya, kelebihan yang digambarkan. Oke, ini bisa berupa iklan, ya, karena tidak ada kekurangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi intinya harus punya kelemahan dan kelebihan kalau ulasan. Kompetensi pedagogi, ya, capaian pembelajaran menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Menemukan makna teks dalam teks berita. Ini salah, ya. Sebenarnya profesional di sini, ya, bukan pedagogi. Oke, bacalah. Nah, lihat lagi, ketemu seperti ini, jadi langsung ke intinya. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Sejumlah titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, usai hujan melanda di daerah itu selama hampir sepekan. Di Kampung Cigedogan, Desa Mekarjaya, Garut misalnya, tebing setinggi 10 meter dilaporkan ambruk dan menutup akses transportasi dari Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun material berupa tanah dan batuan setebal 3 meter menutupi akses jalan sepanjang 10 meter. Kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jawa Barat. Ujar Camat Bungbulang, Hairi Hermawan, Senin 29 Mei 2017. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Garut, Imat, menambahkan
bencana longsor juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang. Yang ketujuh, di mana ada 3 kecamatan yakni Banjarwangi, Singajaya, dan Pendui yang kini terputus. Masyarakat masih berupaya membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak A. 1 akses, B. 2 akses, C. 3 akses, D. 4 akses, E. 5 akses. Silahkan dijawab. Jadi jawabannya ada di option B ya. Dia 2 akses ya. Caranya gampang ya. Jadi kita tidak usah baca ini, membuang waktu seperti saya bilang di awal tadi, tidak usah membuang waktu membaca ini. Langsung saja ke sini pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak ya. Jadi kita bisa langsung baca, cari dengan cepat yang mana yang tertutup ya. Jadi di sini ada 2 yang ada di tebing tinggi dan menutup akses transportasi Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin, dan yang kedua ini juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang. Jadi ada 2 ya. Jadi kita bisa dengan cepat ya. Insya Allah tidak sampai semenit kita akan dapat jawabannya. Cara menemukan makna dalam teks berita adalah menemukan atau menangkap informasi pokok dalam teks atau paragraf. Informasi pokok dalam teks berikut tersebut adalah bahwa akses jalan terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak 2 akses. Nah, kita tinggal cari cepat ya. Ya, kalau informasi pokoknya itu adalah tanah longsor, dan kita tinggal cari yang diinginkan soal ada berapa akses. Ya, ternyata ada 2 akses. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional masih sama, indikator esensial menemukan tujuan teks prosedur ya. Nanti kita perbanyak teks prosedur ya. Bacalah dengan cermat teks prosedur berikut ini. Untuk mengganti aki lama, dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas aki dengan benar. Agar terhindar dari korsleting, lepaskan kabel, baut, dan klem pada kutub negatifnya terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan pada kutub positifnya. Setelah semua kabel dan klem terlepas, angkat kaki tersebut secara tegak lurus agar cairan dalam aki tidak tumpah. Yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah A. Agar cairan dalam aki tidak tumpah, B. Agar terhindar dari korsleting, C. Mengganti aki lama dengan aki baru, D. Melepas aki dari kedudukan dengan benar, E. Melepas semua kabel dan klem pada aki. Jadi jawaban yang tepat adalah mengganti aki lama dengan aki baru ya. Untuk mengganti aki lama dengan aki baru ya. Itu yang menjadi tujuan teks prosedur ya. Ini bisa ya, gampang sekali. Nah, ini kan ada untuk dan ada tujuan. Jadi sangat mudah ya. Bagian tujuan dari teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh ya. Itu dia. Bagian tujuannya adalah tujuan dibuatnya atau hasil akhir yang akan diperoleh yaitu dengan mengganti aki lama dengan aki baru. Biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul. Nah, ini dia sebenarnya kita susah mengidentifikasi judulnya karena dia menyatu dengan bacaan ya. Jadi saran saya cari di awal-awal kalau teks prosedur ya tujuannya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Insya Allah kalau banyak view, banyak like, banyak komentar, saya akan buat lebih banyak lagi. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.